Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman pendengar setia Radio Mencekam selalu berada dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke kisah kali ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan klik tombol subscribe agar kita bisa terus saling menyapa melalui cerita-cerita menarik lainnya. Kali ini, kita akan menyusuri sudut gang sempit di sebuah perkotaan yang padat. Di sana berdiri sebuah bangunan kos-kosan putri yang selalu bising oleh hiruk-pikuk penghuninya. Wulan, seorang mahasiswi perantauan yang cenderung pendiam, baru saja kembali setelah beberapa hari berada di kampung halaman untuk menghadiri pemakaman almarhumah simbahnya. Suasana kos masih terasa sangat biasa dan ramai. Aroma tumisan dari dapur umum, gelak tawa riuh anak-anak kos yang berkumpul, hingga suara TV yang saling bersahutan dari balik pintu kamar. Wulan berjalan pelan menyusuri lorong, merengkuh erat tas kain kecil di dadanya. Di dalam tas itu tersimpan sebuah jepit rambut kuno berbahan tembaga, buah tangan peninggalan dari almarhumah simbah. Bagi Wulan, jepit itu hanyalah sekadar kenang-kenangan sederhana. Ia sama sekali belum menyadari benda tua tersebut membawa serta sosok gaib yang kini diam-diam berdiri tepat di belakang punggungnya. Langkah gontai Wulan terhenti di depan gerbang besi kos-kosannya. Bau air got dan jemuran lembab langsung menyambutnya, seketika menghempaskan Wulan kembali pada realitas sumpeknya kota. Belum sempat ia masuk untuk menaruh tas, suara cempreng ibu kos sudah membelah telinga. "Wulan, baru balik kamu? Jangan pura-pura lupa ya, uang listrik bulan ini nunggah. Pokoknya besok harus sudah lunas." Bentak wanita paruh baya itu tanpa basa-basi. Wulan tidak berani menatap mata ibu kosnya. Ia hanya bisa menunduk pelan, mengangguk kaku sambil bergumam minta maaf berulang kali. Saat menyusuri lorong sempit menuju kamarnya, Jenibor Yupasi dengan Siska, gadis bermulut manis itu tersenyum ramah. Wulan, turut berduka ya buat simbahmu." Siska menepuk bahu Wulan dengan simpati, tapi pandangan matanya justru jelalatan menelusuri tas kain Wulan. Seisi kos tahu Siska panjang tangan. Sabun mandi hingga uang receh sering raib jika ada dia. Tapi bukan Siska yang paling ditakuti Wulan, melainkan Ratih, seorang senior kampus galak yang merasa kos-kosan ini adalah kerajaannya. Sore harinya, rasa lapar yang melilit terpaksa membuat Wulan keluar, menuju dapur umum untuk menyeduh mie instan. Namun nasi buruk sepertinya enggan pergi. Saat Wulan berbalik membawa mangkuk panasnya, Ratih dan gengnya yang baru datang sengaja menabrak bahu Wulan dengan sangat keras. Prang! Mangkuk jatuh terpelanting. Mie kuah panas tumpah berantakan mengotori lantai. Kalau jalan tuh pakai mata dong, kampungan. Bentak Ratih dengan senyum sinis yang merendahkan. Sekalian nih, mana uang iuran kebersihan kos bulan ini? 100.000. Buruan, gue nggak mau tahu. Palaknya tanpa ampun. Kakinya dengan sengaja menginjak tumpahan mie milik Wulan. Tak berani melawan sepatah kata pun, Wulan dengan tangan gemetar menyerahkan sisa lembaran uang saku di sakunya. Sambil menahan air mata yang mendesak keluar, Iri memunguti pecahan mangkuk dan membersihkan lantai sendirian. Lalu segera berlari kembali ke kamarnya yang pengap. Di dalam, Wulan mengunci pintu rapat-rapat dan bersandar lemas. Dia merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, terbaring diam sebuah jepit rambut tembaga, berukir antik peninggalan almarhumah simbah. Menatap lekat jepit pusaka itu, Wulan memejamkan matanya erat-erat, mencoba mencari setitik ketenangan di tengah kejamnya orang-orang di sekitarnya. Hujan rintik-rintik perlahan membasahi atap sengkos. Sore itu, langit mendung membuat kamar Wulan makin remang dan suram. Wulan duduk terdiam di lantai, menatap kosong ke arah cermin kecil di dinding. Kesedihannya belum reda. Di tangannya, ia menggenggam jepit rambut tembaga peninggalan simbah. Sayup-sayup azan maghrib mulai berkumandang dari kejauhan. Orang tua zaman dulu melarang keras anak perempuan bercermin dan menyisir rambut saat maghrib, pamali. Namun pikiran Wulan sedang melayang jauh. Ia mengabaikan pantangan itu. Perlahan ia mengangkat sisirnya, membelai rambut panjangnya dengan lambat.
Setelah rapi, Wulan menggulung rambutnya, lalu menyematkan jepit pusaka itu tepat di tengah gulungan. Begitu ujung jepit menembus rambutnya, suhu kamar mendadak anjlok drastis. Hawa dingin merayap naik hingga ke tengkuk, membuat bulu kuduk Wulan merinding. Ia menatap cermin untuk memastikan perasaannya, namun apa yang dilihatnya membuat jantungnya serasa berhenti. Selama sekian detik, bayangannya di cermin tidak selaras dengan gerakannya saat Wulan menurunkan tangan. Sosok di pantulan cermin itu masih diam menahan tangan di atas kepala dengan senyum tipis yang menyeringai. Belum sempat Wulan mencerna kengerian itu, hidungnya disengat bau bunga melati yang sangat pekat. Seolah ada kembang setaman yang diletakkan di sebelahnya. Dari sudut kamar yang gelap terdengar suara lirih. Kek, kek, kek. Decak lidah itu terdengar begitu dekat. Keringat dingin mengucur. Gemetar hebat ia buru-buru mencabut jepit itu dari rambutnya. Napasnya memburu. Wulan tersadar, ada yang sangat ganjil pada jepit tersebut. Keesokan harinya, suara gemericik air dari kamar mandi ujung menandakan Wulan sedang mandi. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Siska. Dengan langkah mengendap-endap, ia memutar kenop pintu kamar Wulan yang tak terkunci rapat. Niatnya sepele, sekadar mencari botol parfum atau recehan di atas kasur. Namun matanya langsung berbinar melihat benda unik yang tergeletak di atas meja. Sebuah jepit rambut tembaga berukir cantik dan tampak sangat antik. Wah, barang ginian pasti mahal kalau dijual, gumam Siska pelan dengan senyum liciknya. Tanpa pikir panjang, ia langsung meraih jepit pusaka itu, memasukkannya ke dalam saku daster, dan buru-buru menyelinap kembali ke kamarnya sendiri. Malam harinya, kepanikan melanda kamar Wulan. Ia membongkar tumpukan buku, selimut, hingga meraba kolong kasur. Jepit peninggalan simbahnya lenyap tak berbekas. Dada Wulan terasa sesak dan air matanya mulai menetes. Dia sadar betul ada yang mencuri barang berharganya, tapi nyalinya terlalu ciut. Jangankan menuduh Siska atau gengnya Ratih, menatap mata mereka saja Wulan tak berani. Ia hanya bisa menangis pasrah dalam kesunyian. Sementara itu, di kamarnya sendiri, Siska sedang duduk bersila di depan cermin. Ia mengagumi jepit rambut curiannya, lalu perlahan mencoba menyematkannya ke sela-sela rambut ikalnya yang lebat. Seketika, senyum Siska lenyap. Kulit kepalanya mendadak terasa sangat panas, seolah ada bara api yang ditekan kuat ke ubun-ubunnya. Siska merintih kesakitan dan mencoba mencabut jepit itu. Namun tangannya mendadak kaku kedinginan. Tiba-tiba suhu ruangan merosot tajam. Di tengah rasa perih yang membakar kepalanya, terdengar suara bisikan serak seorang wanita, beraksen Jawa kental, menyapu pelan tepat di telinga Siska. "Balekno." Mata Siska terbelalak ngeri. Di pantulan cermin tidak tampak siapa-siapa, namun napas berbau anyir dan dingin itu terasa begitu nyata menyapu tengkuknya. Dini hari yang sunyi tiba-tiba pecah oleh jeritan melengking dari arah kamar mandi ujung lorong. Suara histeris itu begitu menyayat hati, membuat seluruh penghuni kos seketika terbangun dari tidur lelap mereka. Ibu kos tergopoh-gopoh datang membawa kunci cadangan. Namun saking paniknya, pintu itu akhirnya didobrak paksa oleh beberapa anak kos. Begitu pintu terbuka, pemandangan di dalamnya membuat mereka serempak memekik ngeri. Siska terkapar kaku di lantai keramik yang basah, pingsan tak sadarkan diri dengan mulut yang mengeluarkan busa putih. Kondisinya sungguh mengerikan. Kulit kepala Siska tampak melepuh kemerahan. Separuh rambut ikalnya rontok habis hingga ke akar, menumpuk dan menyumbat saluran pembuangan air kamar mandi. Di dekat tubuh Siska, tergeletak jepit tembaga antik milik Wulan. Benda pusaka itu kini tampak berlumuran lendir hitam, pekat berbau anyir, dan bercak darah. Semua orang sibuk berteriak panik dan memapah tubuh Siska yang lemas untuk dibawa ke rumah sakit. Di tengah kekacauan itu, Wulan menatap lantai dengan dada berdebar kencang. Mengambil kesempatan saat semua mata tertuju pada Siska, Wulan diam-diam berjongkok. Dengan tangan gemetar, ia memungut jepit itu dan cepat-cepat menyembunyikannya ke dalam saku baju tidurnya. Keesokan paginya, Siska dikabarkan masih tak sadarkan diri di rumah sakit. Namun bukannya bersimpati, suasana dapur umum justru memanas oleh ribah liar para penghuni. Kalian lihat sendiri kan rambutnya sampai rontok parah?
Itu pasti azab, bisik seorang anak kos sambil menoleh ke kanan kiri. Iya, kualat itu namanya. Makanya jangan suka panjang tangan nyuri barang orang di sini, sahut teman geng Ratih dengan sinis. Mereka semua asik menghakimi Siska, tanpa menyadari bahwa teror gaib di kos-kosan itu baru saja dimulai. Seminggu berlalu sejak malam mengerikan itu. Siska akhirnya dijemput pulang kampung oleh keluarganya karena trauma berat yang membuatnya linglung dan terus-menerus meracau ketakutan. Namun kepergian Siska tidak lantas membuat kos-kosan kembali damai. Sebaliknya, hawa bangunan itu terasa semakin suram, pengap dan mencekam. Ada rasa berat di udara yang membuat siapapun mendadak enggan berlama-lama mengobrol di luar kamar. Setiap kali jarum jam melewati angka 12 malam, teror diam-diam menyelimuti lorong. Lampu neon di sepanjang lorong kos kini sering berkedip lambat, memancarkan cahaya redup, sebelum akhirnya mati total dan menyisakan kegelapan pekat. Tepat di saat itulah, bau busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara bau bangkai tikus yang basah dan wangi bunga melati layu, menguar memenuhi udara, merasuk perlahan ke celah-celah bawah pintu kamar. Anak-anak kos yang biasanya lantang menertawakan dan ikut-ikutan Ratih merundung Wulan, kini menjadi target utama teror tersebut. Setiap malam, mereka terpaksa meringkuk ketakutan di balik selimut tipis mereka. Dari luar kamar, sayup-sayup terdengar suara langkah kaki berat yang diseret perlahan di lantai keramik. Srek, srek, srek. Langkah menyeramkan itu selalu diiringi oleh alunan senandung tembang Macapat Jawa yang dinyanyikan dengan nada lirih dan memilukan, seolah melantunkan kidung duka tepat di depan pintu mereka. Teror ini tak hanya terjadi di malam hari, tapi mulai berani menampakkan diri di siang bolong, saat teman-teman geng Ratih sedang sibuk mencuci piring di dapur umum atau menjemur pakaian di halaman belakang. Sudut mata mereka sering menangkap sekelebat bayangan ganjil. Melalui ekor matanya, mereka melihat sesosok wanita berambut panjang menjuntai berantakan dengan baju putih kotor yang lusuh, berdiri kaku mengawasi dari ujung lorong. Namun ketika mereka menoleh kaget untuk memastikan, sosok itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan embusan hawa dingin yang menusuk tulang dan rasa was-was yang tak berkesudahan. Teror gaib yang silih berganti membuat kepanikan di kos tak terbendung. Beberapa anak kos akhirnya memutuskan untuk minggat mendadak, mengemasi barang mereka di siang bolong. Kos yang tadinya ramai kini terasa lengang. Namun Ratih yang keras kepala dan sama sekali tidak percaya hantu, justru merasa muak. Baginya, ketakutan konyol ini sangat mengancam kekuasaannya sebagai senior yang paling ditakuti di bangunan itu. Emosi Ratih semakin tersulut ketika temannya mulai menghasut. "Tih, sadar nggak? Semua kejadian aneh ini mulai sejak Wulan balik dari kampung. Jangan-jangan dia bawa benda kotor atau main santet buat balas dendam ke kita." Darah Ratih mendidih mendengarnya. Ia yakin Wulan hanya memakai trik murahan untuk menakut-nakuti mereka. Tanpa ragu, Ratih melangkah ke kamar Wulan dan mendobrak pintunya dengan kasar. Wulan terlonjak kaget. Di hadapan penghuni kos yang tersisa, Ratih menarik kerah baju Wulan dan menepisnya hingga tersungkur ke lantai. Dengan beringas, Ratih membongkar paksa isi lemari Wulan. Pakaian berhamburan kemana-mana, hingga akhirnya Ratih menemukan sebuah kotak kayu kecil berisi jepit rambut tembaga pusaka tersebut. "Mbak, tolong jangan. Itu peninggalan simbahku, tolong kembalikan." Tangis Wulan pecah. Jui melangkah memohon sambil memegangi kaki Ratih. Namun Ratih malah tertawa meremehkan. Jui menepis kasar tangan Wulan, membanting jepit pusaka itu ke lantai, lalu menginjaknya kuat-kuat. "Oh, jadi ini jimat murahan yang lu pakai buat nakut-nakutin anak kos?" bentak Ratih melengking. "Lu pikir gue takut? Mana setan pelindung lu? Suruh setannya kesini hadapin gue malam ini kalau memang berani." Cacian Ratih bergema di sepanjang lorong kos. Wulan hanya bisa menangis sesenggukan meratapi jepitnya yang kotor terinjak. Ratih berbalik pergi dengan sombong, sama sekali tak menyadari bahwa tepat setelah tantangan itu terucap, suhu di ruangan tersebut mendadak anjlok menjadi sedingin es. Keesokan paginya, suasana kos-kosan kembali gempar. Ratih ditemukan terkapar lemas di depan pintu kamar Wulan dalam kondisi syok berat. Matanya menatap kosong, tubuhnya menggigil hebat tak terkendali, dan bau pesing menguar tajam dari pakaiannya.
Ia dilarikan ke rumah sakit pagi itu juga, tanpa bisa diajak bicara. Insiden mengerikan tersebut menjadi puncak teror yang tak sanggup lagi ditanggung oleh siapapun. Hanya dalam kurun waktu kurang dari seminggu, seluruh penghuni berbondong-bondong mengemasi barang dan pindah. Bahkan ibu kos yang biasanya galak pun nyalinya ciut. Ia memilih untuk mengosongkan dan segera menjual bangunan tersebut melalui agen properti. Di tengah kekosongan bangunan yang kini tampak seperti rumah hantu itu, hanya satu orang yang tersisa, Wulan. Ia sengaja mendatangi agen properti dan berhasil menyewa kamarnya kembali dengan harga yang sangat miring. Bangunan yang dulunya selalu bising oleh cacian dan hiruk-pikuk itu, kini sunyi senyap bak kuburan. Anehnya Wulan sama sekali tidak merasa takut. Baginya kesunyian lorong yang gelap ini justru terasa sangat nyaman dan aman. Tidak ada lagi senior yang berani merundungnya. Tidak ada lagi barangnya yang dicuri. Sore itu, matahari mulai tenggelam, menyisakan semburat cahaya jingga yang meremang menembus jendela kamar. Suara azan maghrib sayup-sayup mulai terdengar dari masjid kejauhan. Wulan duduk dengan tenang di depan meja riasnya. Senyum manis mengembang di wajahnya. Perlahan, ia mulai menyisir rambut hitamnya yang tebal dan terurai panjang. Hawa dingin kembali merayap masuk ke dalam kamar, membawa serta aroma bunga melati yang kini terasa harum dan menenangkan. Jika dilihat dari belakang, Wulan tampak sedang asyik menyisir rambutnya sendiri. Namun saat pandangan perlahan beralih menatap ke arah cermin, sebuah kenyataan ganjil tersaji di sana. Di dalam pantulan kaca yang kusam itu, kedua belah tangan Wulan sebenarnya terlipat santai di atas pangkuan. Bukan ia yang sedang memegang sisir. Tepat di belakang bayangannya, berdirilah sesosok wanita berwajah pucat pasi dengan mata kelam dan gaun putih yang lusuh. Tangan gaib sosok itu yang pucat dan berkuku hitam panjang tampak memegang sisir tembaga pusaka, membelai dan menyisirkan rambut Wulan dengan gerakan yang sangat lembut, penuh dengan kasih sayang.